Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bisnis Internasional di pertemuan yang kelima. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan kelima ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas materi mengenai sistem pembayaran perdagangan internasional. Kan? Sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Pada umumnya, transaksi-transaksi ekonomi berupa pemindah tanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang yang satu ke tangan orang yang lain, ataupun berupa penunaian jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang yang lain. Selain itu, perubahan susunan dan nilai hutang piutang serta kekayaan penduduk negara bersangkutan di negara lain juga tercakup dalam istilah transaksi ekonomi internasional. Cara dan alat transaksi internasional. Pada umumnya, dalam kontrak-kontrak bisnis selalu terdapat klausula tentang tata cara pembayaran. Pembayaran penyerahan sejumlah uang merupakan salah bentuk prestasi terpentingnya harus dilaksanakan oleh salah satu pihak. Di pihak lain, pembayaran merupakan hak yang wajib diperoleh berdasarkan kontrak. Tidak jelasnya tata cara pembayaran atau tidak terjaminnya keamanan mengenai tata cara pembayaran dapat muncul menjadi resiko usaha dan sumber perselisihan sengketa dalam hubungan bisnis para pihak yang terlibat. Satu, advance payment atau cash payment. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft. Pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya, cara ini sangat baik bagi eksportir yang keadaan keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importir. Metode pembayaran ini disebut juga dengan pembayaran uang dibuka. Sistem pembayaran ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Pengiriman uang melalui bank merupakan pembayaran atas barang yang dipesan. Dua, open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, risiko sebagian besar ditanggung eksportir. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing, maka risiko perubahan kurs menjadi tanggungannya. Dengan metode ini, maka pembayaran dilakukan setelah barang diterima atau kebalikan dari sistem advance payment. Tiga, letter of credit, LC. LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang eksportir. Dengan demikian, LC merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir.
Pihak yang terkait dalam LC adalah owner importer, user bank yang mengeluarkan LC, beneficiary atau penjual eksportir, dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi yaitu confirming bank, yaitu bank di negara eksportir. 4. Commercial bill of exchange merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bill, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang, yang biasanya disebut trade draft. Jenis draft terdiri dari clean draft dan documentary draft. Commercial bill of exchange yang sering disebut juga wesel atau draft atau trade bill adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Surat perintah semacam itu sering disebut wesel. 5. Collection. Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjual atau eksportir bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir atau pembeli. Penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen. Bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan remitting bank setelah menerima dokumen akan meneruskan collection. Remitting bank setelah menerima dokumen collection selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collecting bank dengan menggunakan collection instruction. Collection bank inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar atau remit. 6. Konsinyasi. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi, penjualan yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu pembeli mengirimkan barang. Kalau pada open account, pembeli mengirimkan harga pembelian setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati setelah barang dikirimkan oleh penjual, maka pada konsinyasi pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Cara pembayaran seperti ini cenderung mengandung resiko yang sangat besar bagi penjual. Pembiayaan transaksi perdagangan internasional. Aktivitas perdagangan internasional perusahaan multinasional atau MNC dari waktu ke waktu semakin penting karena ditemukannya cara-cara baru oleh bank-bank komersial untuk membiayai perdagangan internasional. Peranan bank-bank komersial dalam membiayai perdagangan internasional memiliki posisi yang penting karena adanya komplikasi-komplikasi tambahan yang terlibat, di antaranya satu, sebuah perusahaan eksportir mungkin mengkhawatirkan kemampuan perusahaan importir untuk melakukan pembayaran. Dua, meskipun importir cukup kredibel, pemerintahnya mungkin menerapkan sistem kontrol devisa yang melarang pembayaran kepada eksportir. Ketiga, importir mungkin tidak yakin eksportir akan mengirimkan barang yang telah dipesan. 4. Sekalipun eksportir pasti akan mengirimkan barang, hambatan-hambatan perdagangan atau masalah transportasi internasional dapat memperlambat penerimaan barang. Outline. 1. Metode-metode pembayaran perdagangan internasional. 2. Metode-metode pembiayaan perdagangan internasional. Dan 3. Badan-badan yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Metode-metode pembayaran perdagangan internasional. Pembayaran di muka, prepayment, letter of credit, LC, draft, selesai on time. 4. Konsinyasi, consignment, dan 5. Pembayaran tahun. 1. Pembayaran di muka, prepayment. Pembayaran di muka prepayment adalah pembayaran yang dilakukan dalam bentuk transfer melalui kawat internasional ke rekening bank eksportir atau suatu bank draft. Berdasarkan metode ini, eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli
melakukan pembayaran kepada eksportir. Bank A, kita lihat di sini alur diagramnya. Bank A melakukan pembayaran ke Bank B. Bank B, eksportir, importir. Ini adalah alurnya. 2. Letter of credit LC. Letter of credit LC adalah instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir atau pembeli yang berjanji untuk membayar eksportir beneficiary setelah dokumen-dokumen disajikan oleh eksportir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam letter of credit. 3. Draft, sign atau time. Draft atau bill of exchange atau dalam bahasa Indonesia wesel adalah janji tak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak, biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar face amount dari draft. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan sign draft, eksportir dibayar setelah pengiriman dilakukan dan draft disajikan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran. Metode ini dikenal dengan nama Document Against Payment (DP). Jika pengiriman dilakukan berdasarkan time draft, eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk mengeluarkan dokumen pengiriman setelah pembeli menerima menandatangani draft. Metode ini dikenal dengan nama Document Against Acceptance (DA). 4. Konsinyasi consignment. Berdasarkan metode konsinyasi consignment, eksportir mengirimkan barang kepada importir tetapi tetap memegang hak kepemilikan atas barang. Importir memiliki akses terhadap barang tetapi tidak perlu melakukan pembayaran barang sampai terjual kepada pihak lain. 5. Pembayaran kemudian upon account. Open account merupakan kebalikan dari metode prepayment, di mana eksportir mengirimkan barang dan mengharapkan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Contohnya diagramnya seperti ini dari Indonesia importir, eksportirnya dari Inggris, kirim barang. Dan kita lihat di sini ada pelunasan. Nah, inilah alurnya dari pembayaran kemudian upon open account. Perbandingan, kita lihat perbandingan berbagai metode pembayaran perdagangan internasional. Ada prepayment, ada letter of credit, ada side draft document against payment, time draft document against acceptance, consignment, dan open account. Metode-metode pembiayaan perdagangan internasional. Sejumlah metode pembiayaan perdagangan internasional yang populer adalah sebagai berikut: pembiayaan utang, ajak piutang, LC, bank acceptance, kredit perbankan jangka pendek, for fighting counter trade. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.